dalam analisis saham terdiri dari dua metode utama, yaitu yang pertama fundamental, di mana kita akan mengevaluasi laporan keuangan sebuah perusahaan, serta teknikal yang di mana kita akan menganalisis harga historis dari perusahaan tersebut untuk memprediksi tren yang akan datang. Nah, dalam studi kasus ini kita akan membahas salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang fashion, yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, yang didirikan pada tahun 1978 dan bergerak di bidang perdagangan umum, terutama di bidang fashion. Nah, produk-produknya sudah ada di kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, dalam konteks fundamental, para investor harus mengevaluasi laporan keuangan perusahaan ini untuk memahami kinerja dari perusahaan, sehingga investor bisa berani untuk menanamkan modal di dalam perusahaan tersebut. Nah, analisis fundamentalnya meliputi pendapatan, laba, rasio, dan rasio-rasio keuangan lainnya. Nah, jadi bagaimana analisis yang akan dilakukan? Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Pada awal tahun 2023, saham Ramayana Lestari Sentosa mengalami fase uptrend, di mana harga saham naik dari sekitar 585 ke 705 dalam waktu singkat. Kenaikan ini cukup signifikan yang menunjukkan adanya tekanan beli yang kuat. Nah, dalam tren naik ini, harga saham terus membentuk higher highs dan higher lows, yang artinya setiap titik tertinggi dan titik terendahnya lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Nah, di tren ini memberikan peluang bagi para investor yang sudah masuk sejak awal untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Kemudian next, setelah mencapai level tertentu, saham Ramayana mulai menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahan pada bulan Juli hingga Agustus 2023. Saham ini mengalami downtrend, di mana harga perlahan turun dari 610 ke 555, yang menunjukkan tekanan jual yang lebih kuat dibanding tekanan beli. Dan dalam fase ini, pola pergerakan harga saham berubah menjadi lower highs dan lower lows, yang artinya setiap titik tertinggi dan terendahnya yang terbentuk semakin rendah daripada yang sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pasar cenderung pesimis terhadap saham ini dalam periode tersebut, sehingga bagi investor yang tidak melakukan cut loss, mereka bisa mengalami kerugian. Nah, setelah mengalami fase downtrend, saham Ramayana mulai bergerak dalam fase sideways, di mana harga saham tidak menunjukkan tren yang jelas dan bergerak dalam rentang harga yang terbatas. Pergerakan ini menunjukkan bahwa pasar sedang dalam fase konsolidasi, di mana investor masih menunggu sentimen baru yang bisa menentukan apakah harga saham akan kembali naik atau turun lebih dalam. Melihat kondisi ini, investor perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika harga saham menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke uptrend, seperti menembus resistance kuat di sekitar 610 atau 705, maka ini bisa menjadi peluang beli. Namun jika harga masih dalam tren turun atau sideways tanpa tanda-tanda penguatan, lebih baik menunggu kepastian arah pasar sebelum membeli. Untuk investor jangka pendek, strategi buy on support dan sell on resistance bisa digunakan untuk mencari keuntungan dari pergerakan harga yang terbatas. Sementara bagi investor jangka panjang, penting untuk mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi lebih lanjut. Nah, tadi udah dibahas nih tentang uptrend, downtrend, dan sideways. Selanjutnya di slide ke-8 dan ke-9 ada dibahas nih tentang support dan resistance. Apa ini sama dengan ketiga tadi? Tidak ya teman-teman. Jadi dengan bahasa mudahnya saya akan menjelaskannya. Beda dengan ketiga tadi, resistance maupun support itu bisa dikatakan sebagai alat bantu. Alat bantu apa ya? Kalau kita sebagai seorang trader sedang menganalisis pasar saham suatu perusahaan, misalnya perusahaan Ramayana, titik support dan titik resistance itu bisa menjadi alat bantu kita nih melihat titik-titik di mana harga saham itu sedang naik, apakah akan turun, dan ketika harga saham itu turun, apakah akan naik. Gimana ya itu? Nah, akan saya jelaskan. Support ialah titik harga terendah dari harga suatu saham. Nah, di perusahaan Ramayana, level supportnya itu pada gambar ada di 478 dan
perkiraan analisisnya itu ada di titik sekitar 500. Artinya, penawaran yang diberikan Ramayana ataupun penjualan produknya itu lebih besar dari permintaan pasar, sehingga harga menurun anjlok. Dan ketika harga udah sampai di sekitar 500, jika dia tertahan, maka ada kemungkinan harganya akan naik. Namun jika ia terus menurun melewati 501, 550, dan seterusnya, maka bisa diperkirakan bahwa harganya akan terus menurun. Nah, maka dari itu tadi dikatakan support itu adalah alat bantu. Nah, jika kita sudah tahu nih bahwa perusahaan Ramayana ini titiknya sekitar 500. Kalau dia kira-kira tertahan lama, berarti ada kemungkinan naik. Kita sebagai trader bisa mengambil langkah kalau kita bisa nih masih mempertahankan saham kita di sini. Namun jika dia masih turun menerus-menerus, kita bisa ngambil tindakan untuk menarik uang kita. Nah, dalam pengertian yang sama juga dengan resistance di slide ke-9. Resisten ini kondisi di mana ketika permintaan dari pasar banyak, namun penawaran kita itu sedikit, sehingga harga penjualan dari Ramayana ini menaik. Contoh yang kami berikan di PPT, level resistensinya itu sekitar 530. Dan yang paling kuat itu 580. Yang artinya, harga yang naik tadi itu melonjak bisa sampai di titik 580 berdasarkan analisis. Nah, ketika dia sudah sampai di 560 dan dia tertahan di sana, ada kemungkinan ia akan menurun. Dan ketika dia terus melaju sampai 590 dan 600, ada kemungkinan dia akan selalu naik. Oleh karena itu, titik resistance juga disebut dengan alat bantu. Support dan resistance tadi itu jadi memudahkan kita kan. Kita udah dapat nih angkanya dari analisis periode tertentu. Kita udah tahu titiknya di mana. Kalau udah nyampe di titik ini, dia bakal naik atau dia bakal turun. Karena tadi sudah ada analisisnya. Itu dia alat bantu yang dua ini, yaitu support dan resistance. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan bull trap dan bear trap pada harga saham. Nah, apa sih itu? Itu adalah pola pergerakan harga saham yang tidak terduga dan dapat merugikan investor. Nah, bull trap itu adalah terjadi harga saham yang terus-menerus naik, tetapi tiba-tiba mengalami penurunan. Itu membuat seorang investor dapat merugi. Nah, sedangkan harga bear trap adalah terjadi saat harga saham terlihat akan terus-menerus menurun, tetapi tiba-tiba akan mengalami kenaikan. Nah, bull trap itu terjadi saat tren pasar menurun, lalu membuat pedagang yakin bahwa pasar akan terus naik. Lalu dapat terjadi di pasar manapun, termasuk saham, falas, indeks, dan komoditas. Lalu dapat disebabkan oleh manipulasi pasar, likuiditas rendah, atau sentimen yang berubah secara tiba-tiba. Nah, sedangkan bear trap terjadi saat tren pasar meningkat, merupakan kondisi di mana harga aset menunjukkan tren menurun secara dadakan, lalu merupakan jebakan sesaat sebelum harga aset menuju titik-titik yang lebih tinggi lagi. Nah, di samping ini adalah chart Ramayana pada tahun 2023. Nah, saya sudah membulatkannya dari situ. Itu adalah tanda-tanda harga terus-menerus naik atau bisa kita bilang bull trap. Nah, jika harga berhasil menembus resisten 530 namun tidak mampu bertahan dan kembali turun, itu bisa menjadi bull trap bagi investor. Nah, dalam kondisi ini, investor yang membeli harga saham Ramayana ini pada saat breakout bisa tertahan saat harga kembali jatuh. Kita akan menganalisis bear trap pada chart harga Ramayana tahun 2023. Nah,
dapat kita lihat yang saya bulatin ini. Nah, itu terdapat indikasi bear trap di sekitar titik terendah di area November. Nah, dapat kita lihat titik kuning yang saya tandai. Nah, harga itu terus menerus turun drastis malahan ke level 478. Namun kemudian dengan cepat kembali naik. Ini menandakan bahwa banyak investor yang mungkin mengira harga akan terus menurun, namun justru terbalik arah, malahan terus menaik. Analisis fundamental. Yang pertama adalah Return on Quantity atau ROE. Hasil perhitungan ROE untuk PT Ramayana pada tahun 2023 adalah 8,40% dan pada tahun 2022 adalah 9,44%. Penurunan ROE pada tahun 2023 menunjukkan bahwa efisiensi PT Ramayana mengalami penurunan dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan keuntungan atau profit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2022. Yang kedua ada Return on Asset atau ROA. ROA dari PT Ramayana pada tahun 2023 adalah 6,14% dan pada tahun 2022 yaitu 6,72%. Penurunan ROA menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah Debt to Equity Ratio atau DER. Berdasarkan perhitungan, DER tahun 2023 adalah 0,37 dan tahun 2022 adalah 0,40. Penurunan ini membuktikan bahwa kondisi keuangan pada tahun 2023 lebih sehat karena perusahaan semakin mengurangi ketergantungannya terhadap hutang dan lebih mengandalkan kepada ekuitas untuk operasionalnya. Yang keempat adalah Earnings per Share atau EPS. Dilihat dari laporan keuangan PT Ramayana, EPS tahun 2023 adalah 49,3 dan pada tahun 2002 adalah 56,17. Penurunan ini menunjukkan bahwa laba bersih yang dapat diperoleh setiap lembar saham mengalami penurunan. Bisa saja hal ini terjadi karena profitabilitas menurun atau malah biaya operasionalnya yang meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan DPR atau Dividend Payout Ratio di perusahaan PT Ramayana. Pada DPR ini kami sudah menganalisis bahwa di tahun 2022 mengalami kenaikan 83,4% menjadi 101,4% di tahun 2023. Berarti perusahaan ini membagikan dividennya lebih besar dari laba bersih yang dihasilkan. Jadi hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi investor karena mereka menerima dividen yang lebih besar. Namun di sisi lain juga bisa menjadi tanda bahaya karena jika perusahaan terus membagikan dividennya lebih besar dari laba, maka dikhawatirkan keuangan perusahaan tidak akan stabil dalam jangka yang panjang, terutama jika tidak ada peningkatan laba di masa depan. Selanjutnya, Price to Earnings Ratio. Dari perhitungan Price to Earning Ratio ini terlihat perubahan dari 56,96 di tahun 2022 menjadi 64,90 di 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa harga saham relatif yang lebih mahal dibanding laba per sahamnya. Dan jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis, PER yang lebih tinggi bisa mengindikasikan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba di masa depan. Namun juga dapat menunjukkan saham yang overvalue jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya, Price to Book Value. Price to Book Value ini tidak jauh berbeda dengan PER, yaitu sama-sama menaksir nilai wajar suatu saham. Berdasarkan data yang ditampilkan di gambar, nilai Price to Book Value ini pada tahun 2023 adalah 0,00363, turun menjadi 0,00382 di tahun 2022. Jadi secara umum, Price to Book Value ini di bawah 1 mengindikasikan bahwa saham perusahaan diperdagangkan lebih rendah dibandingkan nilai bukunya, yang bisa menjadi tanda bahwa saham tersebut undervalue. Berarti pasar menilai aset perusahaan kurang berharga atau ada kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan yang akan terjadi di masa depan.
Nah, dapat disimpulkan bahwa PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Perusahaan menunjukkan likuiditas yang baik, tetapi ada indikasi berkurangnya fleksitabilitas keuangan. Dari sisi solvabilitas, ketergantungan pada utang berkurang. Namun, profitabilitas menurun akibat meningkatnya beban operasional. Efisiensi operasional juga mengalami penurunan yang dapat memengaruhi arus kas di masa depan. Dalam menghadapi persaingan industri retail dan tren belanja online, perusahaan perlu menyesuaikan strategi bisnisnya. Saham PT Ramayana masih menarik bagi investor yang mencari stabilitas, tetapi bagi yang mengutamakan pertumbuhan nilai jangka panjang, diperlukan evaluasi yang lebih lanjut.